Bayangkan seorang pangeran yang dibesarkan di bawah bayang-bayang ayahnya yang tiran. Seorang putra mahkota yang terpaksa memilih antara cinta, pengkhianatan, dan tahta. Inilah kisah Amangkurat II, sang pewaris yang berani menantang takdirnya. Dibesarkan di Surabaya oleh kakeknya yang bernama Pangeran Pekik, Amangkurat II, yang saat itu dikenal sebagai Raden Mas Rahmat, hidup dalam asuhan penuh kasih sayang. Namun, kasih sayang ini tak mampu melindunginya dari kenyataan pahit bahwa ayahnya, Amangkurat I, memandangnya sebagai ancaman. Amangkurat I merencanakan untuk menggantikan putra mahkotanya dengan Pangeran Puger. Pengkhianatan ini membuat Amangkurat II, yang saat itu bergelar Pangeran Adipati Anom, memberontak melawan ayahnya pada tahun 1661. Namun, pemberontakan ini berakhir dengan kekalahan. Seolah tak cukup, konflik semakin memuncak ketika Amangkurat II jatuh cinta pada Rara Oi, gadis cantik asal Surabaya. Sayangnya, sang ayah juga menginginkan Rara Oi sebagai selirnya. Dengan bantuan Pangeran Pekik, Amangkurat II berhasil menikahi Rara Oi sebelum ayahnya bertindak. Tapi, apa yang terjadi setelah itu? Dalam kemarahan yang membara, Amangkurat I memerintahkan kematian Pangeran Pekik dan memaksa putranya membunuh Rara Oi dengan tangannya sendiri. Meski diampuni, gelar putra mahkota dicabut dan diberikan kepada Pangeran Puger. Ditolak oleh ayahnya, Amangkurat II tak menyerah. Dia mencari dukungan dari Trunojoyo, bangsawan Madura yang terkenal dengan kekuatannya. Bersama, mereka mengguncang Mataram, memaksa Amangkurat I melarikan diri dan akhirnya tewas dalam pelarian. Amangkurat II akhirnya berkuasa menggantikan ayahnya. Dengan bantuan VOC, ia berbalik melawan Trunojoyo, namun bayaran atas kemenangannya adalah menyerahkan sebagian tanah Jawa kepada penjajah. Pada tanggal 2 Januari 1680, Amangkurat II membunuh Trunojoyo yang berhasil ditangkap oleh VOC, menandai dimulainya era baru dalam sejarah Mataram. Seorang raja yang naik tahta dengan darah, pengkhianatan, dan kematian. Inilah kisah Amangkurat II, seorang penguasa yang hidup dalam bayang-bayang ayahnya, namun menorehkan namanya sendiri dalam sejarah. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk kisah-kisah sejarah lainnya.